Walaupun Dangke ini lahir di pedesaan, tapi layak untuk go internasional. Rasanya enak banget dan pas banget. Nggak kalah sama keju-keju biasa. Keju, saya suka. Keju memang bukan olahan kuliner asli Indonesia. Mitologi Yunani kuno menyebutkan Aristeus sebagai penemu keju. Keju dari susu kambing menjadi komoditas yang sangat penting di Yunani. Mengkonsumsi keju diyakini bisa menyehatkan dan memperkuat tubuh kita. Tapi Tania nggak akan ke Yunani untuk mencicipi keju. Di Sulawesi Selatan ada kok yang mirip dengan keju. Berbahan dasar susu kerbau atau sapi, namanya dangke. Tepatnya di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Enrekang. Desa ini berada di sebelah timur Sungai Sadang, sungai terpanjang di Sulawesi Selatan. Keju ternyata bukan cuma milik negara Eropa saja. Di sebuah desa di Enrekang, Sulawesi Selatan, warganya bukan hanya rutin mengkonsumsi keju, tapi bahkan memproduksinya. Sungai Sadang bukan hanya memisahkan Desa Pinang dari desa lainnya, namun juga memisahkan kehidupan perkotaan dan kehidupan tradisional pedesaan yang masih terjaga. Warga Desa Pinang memang hidup dalam balutan tradisi yang kental. Mereka juga masih mempertahankan mata pencaharian para leluhurnya, yaitu beternak sapi perah. Susu yang dihasilkan tidak dipasarkan dalam bentuk segar. Semuanya diolah menjadi dangke, nama keju tradisional yang diproduksi warga Desa Pinang. Membuat dangke tidak sulit. Bersama Ibu Rasna dan ibu-ibu kelompok wanita tani serumpun, saya akan mencoba membuatnya. Bahan utama membuat dangke tentunya susu segar yang baru diperah. Bahan tambahannya ada buah pepaya muda dan garam. Yuk, masak susu di atas api sedang. Siapkan buah pepaya muda dan kupas untuk diambil getahnya. Kemudian, tambahkan sedikit air sebagai pelarut. Masukkan larutan getah pepaya 2 sendok saja untuk 10 liter susu. Setelah itu, tambahkan garam kasar. Ini fungsi getah pepaya ini buat apa sih, Bu? Buat mengentalkan susu, Mbak. Oh, jadi supaya susunya kental ya, Bu ya? Oh, ternyata enzim papain dari getah pepayalah kunci dari pengolahan dangke. Seperti pembuatan keju pada umumnya. Enzim papain dibutuhkan untuk memisahkan air dan molekul protein pada susu. Getah pepaya adalah sumber papain alami. Pada skala industri, enzim ini juga digunakan untuk bahan kosmetik dan farmasi. Nah, pemberian garam selain sebagai perasa, juga berfungsi sebagai antifungi dan pengawet alami. Nah, saat susu yang dipanaskan mencapai suhu sekitar 70 derajat Celcius, enzim mulai bereaksi. Ditandai dengan menggumpalnya kepala susu alias proteinnya. Protein inilah yang nantinya menjadi dangke. Wah, ini udah mulai terpisah ya, Bu? Iya, Mbak. Protein sama airnya, Bu? Sama Ya? airnya, Mbak. Oh, airnya kelihatan bening. Terus ini proteinnya tuh kelihatan banget nih. Menggumpal-gumpal gini, Bu ya? Harum ya, Mbak. Harum banget, Bu. Tahapan selanjutnya adalah proses pencetakan sekaligus penirisan. Protein susu dicetak di dalam tempurung kelapa yang diberi sedikit lubang pada bagian bawah untuk mengurangi kadar airnya. Setelah berkurang kadar airnya, protein susu saling melekat. Dangke pun menjadi padat seperti puding. Dangke lalu dikemas dengan menggunakan daun pisang. Wah, akhirnya kita selesai membuat dangke. Terus ini akhirnya kita taruh di mana lagi, Bu? Di bawah situ, Mbak. Taruh di sana. Yuk. Oke, tadi mau sisi dong, Bu.
Ya, dari dulu hingga sekarang tak ada yang berubah. Semua proses, bahan, dan kemasan masih mengikuti cara tradisional. Tuh, warnanya yang putih pekat dan tekstur yang lembut serta kenyal, ditambah wangi aroma susu, benar-benar menggugah selera. Enak ya Mbak? Jadi teksturnya itu semacam lembut-lembut kayak tahu gitu. Kalau rasanya legit banget. Susunya tuh kerasa banget. Dan yang pasti lezat banget. Mantap. Dangke dari sifat dan teksturnya termasuk golongan keju lunak atau soft cheese. Karena kadar airnya lebih dari 40%. Soft cheese lain yang dikenal di dunia adalah cottage cheese, keju feta, dan mozzarella. Soft cheese memiliki ciri berwarna putih, bersifat elastis dan basah. Rasa susunya pun masih sangat kuat. Sayangnya, tak banyak yang tahu bahwa Indonesia juga telah memproduksi soft cheese tradisional. Meski dalam sejarahnya, lahirnya nama Dangke juga tak terlepas dari pengaruh asing. Konon, di akhir tahun 1800-an, warga sekitar selalu menyediakan Dangke untuk para opsir Belanda. Ketika menikmati Dangke, mereka selalu mengatakan Danke wel, yang artinya terima kasih. Dari sinilah nama Dangke berasal.